Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik semua ya, sehat semua ya. Sekarang kita doanya dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian silakan berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Cek kerapian kalian yang rompinya belum absen ya. Satu-satu dari absen yang pertama. Yang pertama Adisti Astina Putri Ramadhani. Zahra. Oke. Berarti yang tidak berangkat adalah Patan ya, tidak ada keterangan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, memulai pembelajaran, nah di sini di pertemuan kali ini Bu Ulfa akan melanjutkan, kemarin kan di bab 1, sekarang lanjut ke bab 2 dengan bab 2 ini adalah merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami makna wawasan Nusantara. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan keluarga dan sekolahnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan peran dalam menjaga keutuhan di lingkungan keluarga dan sekolahnya. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami tujuan, landasan, kedudukan, dan fungsi wawasan Nusantara. Nah, tadi Bu Ulfa sudah spill di awal bahwa sebelum mulai pembelajaran untuk sedikit merefresh pikiran kalian yang tadi mungkin sudah ada pembelajaran sebelumnya, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Sabang sampai Merauke? Ya, silakan semuanya berdiri. Hafal ya semuanya ya. Oke. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu ya, oke. Nah, sekarang kita nontonnya yang berhubungan dengan pelajaran yang akan kita pelajari nanti ya. Silakan perhatikan videonya, semua perhatikan, lihat ke depan. Tutup dong. Semuanya sudah memperhatikan tadi video. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa yang kalian lihat dari video yang Bu Ulfa tampilkan? Coba acungkan jari. Atau Bu Ulfa tunjuk, mau acungkan diri sendiri? Ya, boleh. Siapa? Sania. Oke, Sania. Silakan Sania. Apa yang kamu lihat tadi dari video yang Bu Ulfa tampilkan? Oke, dari pendapat Sania banyak perbedaan-perbedaan di Indonesia dan perbedaan itu merupakan kekayaan Indonesia. Yang laki-laki tidak boleh kalah dengan yang perempuan. Silakan yang laki-laki sekarang gantian yang berpendapat. Siapa? Tadi. Oke, coba Jasmil, pendapatnya gimana? Oke, dari pendapatnya Jasmil, Indonesia memiliki kekayaan keragaman. Betul semua ya, dari video yang Bu Ulfa tampilkan itu tadi, bahwa Indonesia itu sebelum video kan Bu Ulfa kita nyanyi dulu ya, itu merupakan nyanyian itu menggambarkan tentang bagaimana luasnya negara kita. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Minanga sampai Pulau Rote. Nah, begitu luasnya ya. Kalau kita yang ternyata tidak berhenti terkait dengan luasnya Indonesia, besarnya Indonesia, ternyata di dalam wilayah Indonesia itu terdapat sebuah keragaman, dan keragamannya itu juga beragam lagi ya. Ada keragaman agama, budaya, kemudian
tadi apa namanya letak geografis, berhubungannya dengan materi yang akan kita pelajari bersama itu, kita itu sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui seperti apa kondisi lingkungan, kondisi negara kita itu seperti apa, yaitu tadi dilihat dari luasnya, dilihat dari penduduknya, dilihat dari budayanya, agamanya, kayak gitu. Agar apa? Agar kita mencintai negara Indonesia, agar kita menjaga bangsa kita, agar apa? Agar terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum beranjak ke membahas tentang negara, lingkungan terdekat apa yang kalian alami, yang kalian punya, coba. Yang lebih kecil dari negara, lingkungan keluarga. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, kita nanti akan berdiskusi terkait dengan mengidentifikasi, kita lingkupnya kecil dulu, lingkup keluarga dan lingkup sekolah. Nah, ini Bu Ulfa sudah membagi kelompok ya. Bu Ulfa sudah membagi kelompok berdasarkan, ini Bu Ulfa ambil kelompoknya berdasarkan tes kognitif yang kemarin Bu Ulfa ambil, kayak gitu ya. Ini berdasarkan itu, kemudian Bu Ulfa kelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, sekarang silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Segera yang kerja kaki dan tangannya. Segera. Hah? 1, 2, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, segera. Nah, Bu Ulfa ini ada namanya LKPD kelompok ya. Silahkan nanti Bu Ulfa bagikan dulu. Nanti setelah Bu Ulfa bagikan, Bu Ulfa instruksikan bagaimana cara mengerjakannya. Silahkan perwakilan ke depan satu, yang di belakang mengambil tugasnya. Boleh dibaca-baca dulu, boleh. Sudah dapat semuanya tugas kelompoknya? Oke, sudah. Nah, sebenarnya di situ sudah ada petunjuknya ya. Di sini yang pertama, Bu Ulfa bacakan dulu biar kalian jelas. Yang pertama, identifikasilah lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, kalian identifikasi lingkungan keluarga. Nah, kalau lingkungan keluarga artinya kalian masing-masing mengidentifikasi keluarga kalian. Contoh, kelompoknya Jasmil, berarti Jasmil juga mengidentifikasi keluarganya sendiri, Yafi sendiri, Axel sendiri, kayak gitu, paham? Masing-masing ya. Berarti semuanya bekerja, semuanya menjawab pertanyaan. Oke. Yang kedua sebenarnya hampir sama, cuman ini di lingkungan sekolah. Tadi sama pertanyaannya. Yang pertama, identifikasilah batas-batas sekolah kalian. Kemudian yang kedua, tulislah jawaban pertanyaan identifikasi lingkungan sekolah dan keluarga di kertas dan tempelkan kertas tersebut di kertas manila yang disediakan oleh guru. Nah, nanti Bu Ulfa bagikan. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas ya. Nanti masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan. Oke, sekarang Bu Ulfa bagikan dulu kertasnya. Di mana kalian harus menulis? Nah, ini. Yang pertama ini untuk identifikasi lingkungan keluarga. Oke. Yang dinilai sebentar, tidak hanya kecepatan, akan tetapi kecepatan, kerapian, dan kelengkapan. Ya. Koma jalan, koma gerbang. Nah, gini. Depan, batasnya apa? Ada kayak gini lagi. Ada. Berarti kurang satu ada. Kan 6 soal. Satu orang ngerjain 1. Iya, kurang. Tapi ini 6 berarti ada yang ngerjain 2. Iya, betul. Tadi batas sekolah. Ya, misal depan. Oh, depan ada gerbang. Soalnya di depannya ada jalan raya. Batasnya gerbang, depannya jalan. Jadi gini, batasnya depan, belakang, kanan, kiri, gitu aja. Aku udah tahu ya. Iya, gimana? Tulisnya kan
tulisannya depannya jalan, atasnya berarti ini depan jalan. Iya, boleh. Atas berarti Batasnya pagar iya. sekolah. Pinter Angger. Ini kurang satu berarti? Iya. Lagi Bu. Sebentar, satu-satu ya. Kurang satu, 6. Ini nulis salah. Ya di gak ada lagi soalnya. Gak ada lagi. Silakan. Ya, kenapa? Iya, nggak apa-apa kayak gitu. Boleh. Gak usah ditulis soalnya, jawabannya aja. Sama kayak peran, ntar satu-satu ya Riawi. Perannya kamu buat misalkan di sekolah untuk merawat lingkungan sekolah sama kayak di rumah, misal ikut nyapu. Iya, jadi peran aja, peran yang saya lakukan di sini, nggak usah tulisan semuanya. Peran yang saya lakukan atau peran saya di sekolah, begitu, boleh, ya, paham? Ya, boleh. Mana? Lingkungan alam, kamu yang lihat. Perhatikan selama ini kan kamu sering jalan-jalan nih dari depan, mungkin pun dari masuk sekolah, di lingkungan sekolah kalian tuh ada apa aja? Warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Kelompok 2 presentasi dulu, Le. Yang nomor 1. Yang ini. Iya. Langsung. Lingkungan di rumah saya. Di belakang rumah ada rumah lain juga. Di sebelah kiri ada rumah. Di sebelah kanan ada jalan sama sawah. Di depan rumah ada jalan. Terus nomor 2 ada ayah, ibu, dan 1 kakak perempuan. 3 mempunyai TV, motor, kulkas, meja, dan lain-lain. 4 ini apa? Saling menghargai, terus nurut kepada orang tua. Nomor 5 apa ya? Tidak ada. Di depan rumah ada rumah tetangga dan ada jalan juga. Di samping rumah saya sebelah kanan kiri juga ada rumah tetangga. Di belakang rumah ada. Ini sudah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan identifikasi lingkungan keluarga dan identifikasi lingkungan sekolah. Nah, tadi tujuannya Bu Ulfa memberikan tugas itu adalah biar kalian mengetahui apa yang kalian miliki secara lingkup kecil dulu ya. Karena apa? Nanti kita akan biar kalian mengetahui nanti bagaimana ke materi tentang wawasan Nusantara. Nah, kesimpulannya adalah wawasan Nusantara bukan hanya sekedar konsep, tetapi merupakan pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam membangun negara yang bersatu, adil, dan makmur. Wawasan Nusantara adalah ideologi yang menyatukan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan bersama. Nah, Ulfa akhiri pembelajaran kali ini. Nanti Ulfa mau pantun ya, kalian bilang cakep. Oke. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya pelajaran sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.